Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi Aku Alifa. Aku Latifah. Jadi kami akan menjelaskan materi mengenai pendekatan sistem dalam ilmu politik serta pengertian dan ciri-ciri dan juga keterkaitan sistem politik dengan lingkungannya. Akan membahas materi terkait dengan akan pentingnya pendekatan sistem digunakan dalam memahami ilmu politik. Pendekatan sistem itu sangat penting sekali digunakan dalam memahami ilmu politik karena melihat politik ini yang saling berhubungan dan juga saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, pendekatan ini dapat membantu kita untuk menganalisis bagaimana sistem politik itu merespon tuntutan dari masyarakat, menghasilkan kebijakan dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Nah, selain itu, pendekatan ini juga dapat bersifat sederhana dan dapat digunakan untuk berbagai jenis sistem politik, baik itu untuk jenis sistem politik tradisional ataupun jenis sistem politik modern. Dengan adanya pendekatan sistem, analisis politik bisa menjadi lebih ilmiah. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pendekatan sistem dalam ilmu politik. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu tentang konsep sistem. Konsep sistem dalam ilmu politik yaitu adalah kumpulan komponen-komponen yang berbeda-beda yang saling berhubungan dan juga saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain serta terikat dengan rencana yang sama untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dalam lingkungan yang lebih kompleks. Nah, selanjutnya juga kita harus mengetahui mengenai pendekatan sistem dalam ilmu politik menurut para ahli. Di sini saya mengambil David Easton sebagai ahlinya. Beliau menjelaskan bahwa sistem politik adalah suatu interaksi yang mengolah input berupa tuntutan dan dukungan dari masyarakat menjadi sebuah output yang keluarnya menjadi berupa keputusan ataupun kebijakan otoritatif. Sistem politik beroperasi dengan cara menerima input dari lingkungan sosialnya, kemudian mengolahnya dalam proses transformasi dan menghasilkan output yang nantinya kemudian mendapatkan feedback dari masyarakat. Selanjutnya saya akan membahas juga mengenai penjelasan umum terkait dengan pendekatan sistem dalam ilmu politik. Secara umum, pendekatan sistem dalam ilmu politik ini juga digunakan dengan cara menganalisis politik sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai elemen-elemen yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Yang pertama yaitu mengenai input ataupun tuntutan dan dukungan dari masyarakat. Dan selanjutnya mengenai proses transformasi ataupun pengolahan input menjadi sebuah kebijakan. Dan selanjutnya mengenai output ataupun keputusan atau kebijakan, dan selanjutnya umpan balik atau feedback yang diberikan oleh masyarakat atau lingkungan sekitar. Pendekatan ini melihat politik sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas dan juga dinamis, sehingga setiap komponen dalam sistem ini dapat saling mempengaruhi dan juga berperan dalam menjaga keseimbangan serta keberlanjutan sistem politik. Dengan adanya pendekatan sistem, penelitian politik dapat menjadi lebih ilmiah, komprehensif, dan mampu menjelaskan hubungan serta fungsi antar elemen dalam sistem politik ini. Nah, selanjutnya saya akan membahas materi terkait komponen-komponen sistem politik menurut David Easton. Yang pertama yaitu ada input atau masukan. Input atau masukan merupakan segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem politik dari lingkungan masyarakat. Input ini terbagi atas dua jenis utama, yang mana yang pertama yaitu adalah tuntutan atau demands. Tuntutan adalah sebuah permintaan atau aspirasi yang diberikan oleh masyarakat terhadap pemerintah. Misalnya yaitu seperti tuntutan akan pendidikan yang lebih baik, kesejahteraan, keamanan, ataupun keadilan sosial. Adapun contoh nyatanya yaitu adalah masyarakat menuntut penurunan harga kebutuhan pokok kepada pemerintah setempat. Dan yang kedua yaitu adalah dukungan atau support. Dukungan adalah bentuk penerimaan, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat terhadap sistem politik yang telah ada. Dukungan ini bisa bersifat aktif, seperti ikut pemilu, ataupun bersifat pasif. Contohnya yaitu mentaati peraturan atau hukum yang dibuat oleh pemerintah setempat. Contoh nyatanya yaitu adalah masyarakat membayar pajak dan juga mentaati peraturan yang dibuat oleh perda tersebut. Selanjutnya yaitu ada conversion process ataupun proses pengolahan. Proses ini dapat menggambarkan bagaimana input atau tuntutan dan dukungan ini diolah oleh lembaga-lembaga politik menjadi sebuah kebijakan publik ataupun policy decisions. Biasanya ini dilakukan oleh lembaga-lembaga negara seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan lembaga yudikatif. Selanjutnya yaitu ada output atau keluaran. Output ini merupakan sebuah hasil atau keputusan politik yang dihasilkan dari sebuah proses pengolahan input.
Output biasanya dapat berbentuk seperti kebijakan, program, ataupun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan selanjutnya yaitu ada feedback ataupun umpan balik. Feedback ini adalah sebuah tanggapan yang diberikan oleh masyarakat terhadap sebuah kebijakan atau keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah. Nah, dari feedback ini, nanti pemerintah bisa mengetahui apakah kebijakan yang dibuat tersebut berhasil atau ditolak ataupun perlu diperbaiki. Nah, selanjutnya yaitu adanya lingkungan atau environment. Lingkungan ini merupakan segala kondisi eksternal yang mempengaruhi sistem politik, baik itu dari dalam, contohnya seperti lingkungan sosial ataupun ekonomi budaya, ataupun dari luar negeri, contohnya seperti politik internasional ataupun ekonomi global. Dan lingkungan ini dapat menjadi sumber tuntutan baru atau tekanan bagi sistem politik. Nah, untuk materi selanjutnya, saya akan membahas terkait dengan pengertian sistem politik. Sistem politik adalah keseluruhan interaksi dalam masyarakat yang mengalokasikan nilai-nilai secara otoritatif dan juga mengikat kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan setelah itu adapun pengertian sistem politik menurut para ahli. Yang pertama yaitu ada Rusady Kartaprawira. Menurut Rusady Kartaprawira, sistem politik ini adalah sebuah mekanisme ataupun cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan juga menunjukkan suatu proses yang langgeng. Dan yang kedua yaitu ada ahli David Aston. Nah, sementara menurut David Aston, sistem politik ini yaitu adalah suatu sistem interaksi yang mengambil seluruh perilaku sosial dan mengolah tuntutan tersebut atau dukungan dari masyarakat tersebut menjadi sebuah kebijakan atau keputusan yang sah dan mengikat. Selanjutnya yaitu keterkaitan sistem politik dengan lingkungannya. Sistem politik pada dasarnya tidak berjalan dengan sendiri. Ia selalu berhubungan dan berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Lingkungan ini bisa menjadi sumber masalah sekaligus memberi masukan yang memengaruhi jalannya proses politik. Ada beberapa bentuk keterkaitan sistem politik dengan lingkungannya. Yang pertama, hubungannya dengan lingkungan sosial dan budaya. Nilai-nilai budaya, tradisi, dan norma sosial memiliki pengaruh besar terhadap jalannya sistem politik. Contohnya di Indonesia seperti budaya gotong royong dan musyawarah menjadi karakter politik kita lebih mengutamakan kebersamaan dan mufakat. Artinya budaya menjadi dasar norma dan pengambilan keputusan politik. Yang kedua yaitu hubungannya dengan lingkungan ekonomi. Kondisi ekonomi juga menjadi pengaruh stabilitas politik. Ketika suatu ekonomi negara stabil dan masyarakat sejahtera, maka situasi politik cenderung kondusif. Namun, jika terjadinya krisis ekonomi, pengangguran meningkat, dan kesenjangan sosial melebar, maka potensi terjadinya konflik dan gejolak politik juga semakin besar. Yang ketiga, hubungannya dengan hukum dan moral. Hukum berfungsi untuk membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Dengan adanya aturan dan etika politik yang kuat, proses pemerintahan bisa berjalan lebih adil dan transparan. Sebaliknya, jika hukum diabaikan, kekuasaan mudah disalahgunakan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan menurun. Yang keempat yaitu hubungannya dengan lingkungan internasional. Dalam era globalisasi saat ini, sistem politik suatu negara tidak bisa dipisahkan dari pengaruh dunia luar. Hubungan diplomatik, perdagangan internasional, serta kebijakan global seringkali memengaruhi keputusan politik di dalam negeri. Misalnya, kebijakan ekonomi di Indonesia dapat dipengaruhi oleh kondisi pasar dunia atau hubungan dengan negara lain. Selanjutnya, sistem politik sebagai sistem yang terbuka. Menurut teori David Aston, sistem politik bisa dipahami sebagai sistem yang terbuka. Artinya, sistem politik tidak tertutup dari pengaruh luar, tapi justru terus berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungannya. Dalam sistem terbuka, masyarakat memberi masukan atau output seperti tuntutan, aspirasi, dan dukungan terhadap pemerintah. Semua masukan ini kemudian diproses oleh lembaga-lembaga politik melalui perumusan kebijakan publik. Dalam proses ini muncullah keluaran atau output, yaitu berbagai keputusan dan kebijakan yang dijalankan pemerintah. Setelah kebijakan diterapkan, masyarakat akan memberi umpan balik atau feedback.
Umpan balik ini bisa berupa dukungan, kritik, atau tanggapan terhadap hasil kebijakan tersebut. Dari sinilah pemerintah dapat menilai apakah kebijakan yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau masih diperlukan perbaikan. Dengan cara ini, kerja seperti sistem politik terus berputar dan berinteraksi secara dinamis. Keberlangsungan sistem politik sangat berpengaruh pada sejauh mana ia mampu mendengarkan aspirasi masyarakat, menyesuaikan diri dengan perubahan, dan bertanggung jawab atas kebutuhan masyarakatnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan sistem dan ilmu politik memandang politik sebagai suatu kesatuan yang berdiri dari berbagai unsur yang saling berhubungan dan berinteraksi, seperti masyarakat, lembaga politik, dan kebijakan publik. Pendekatan ini menekankan pentingnya hubungan antara input, proses pengolahan, output, dan feedback. Dengan cara ini, pendekatan sistem membantu menjelaskan bagaimana kebijakan politik terbentuk, bagaimana sistem merespon kebutuhan masyarakat, serta bagaimana keseimbangan dan stabilitas politik dapat dipertahankan. Selain itu, sistem politik dipahami sebagai sistem terbuka yang selalu berinteraksi dengan lingkungan baik sosial, budaya, ekonomi, lingkungan maupun internasional. Lingkungan ini memberikan pengaruh besar terhadap jalannya proses politik dan stabilitas pemerintah. Pendekatan sistem membantu analisis politik menjadi lebih ilmiah, komprehensif, dan realistis karena melihat politik tidak hanya sebagai perubahan kekuasaan, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk mencapai keteraturan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.